Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Sabar Muardi, salah satu peserta pelatihan dan pendidikan dasar CPNS Polri tahun 2021 dari CPNS Polda Kaltara. Di sini saya akan memaparkan resume tentang materi manajemen ASN. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen ASN? Manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di mana pegawai ASN itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu PNS, yang kedua yaitu P3K. PNS yaitu pegawai negeri sipil, kalau P3K yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian ada kedudukan ASN. Sebagai pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian ada peran ASN. Apa sih peran ASN itu? Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah menjalankan peran dan tugas sebagai ASN, ASN juga memiliki hak yang telah diatur oleh perundang-undangan. Yang pertama, hak PNS yaitu gaji, tunjangan, fasilitas, kemudian cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan juga pengembangan kompetensi. Kemudian ada hak dari P3K yaitu gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian di sini ada kewajiban dari ASN, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melakukan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian masih lanjutan dari kewajiban ASN, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat menggunakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di sini ada fungsi kode etik ASN, yaitu sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik. Kemudian yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Kesimpulan saya dari pembelajaran tentang materi manajemen ASN, sebelum kita mendapatkan hak kita sebagai ASN, kita harus menjalankan fungsi dan peran kita sebagai ASN sebaik mungkin dengan memperhatikan kode etik hinggalah tercapai pelayanan publik yang optimal. Demikian resume yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.